Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentunya bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 13 Februari 2023 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 4 DPR RI yang mengkritisi terkait kenaikan harga serta maraknya mafia pangan di Indonesia. Komisi 4 DPR RI berharap Bulog dan ID Food yang berada di bawah pengaturan Badan Pangan Nasional memiliki kemampuan dalam menguasai produksi serta stok pangan. Komisi 4 DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional serta Badan Urusan Logistik segera menyelesaikan persoalan pangan, terutama tentang ketersediaan kenaikan harga dan maraknya mafia pangan. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan Bulog, Badan Pangan Nasional, dan ID Food, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mendorong upaya pemerintah untuk menangani persoalan kenaikan harga dan mafia pangan di Indonesia. Ia menilai Bulog dan ID Food yang berada di bawah pengaturan Badan Pangan Nasional belum memiliki kemampuan untuk menguasai produksi dan stok pangan. Untuk itu ia berharap Badan Pangan Nasional mampu mengendalikan harga pangan serta memberantas mafia pangan yang saat ini masih menjadi persoalan utama di sektor pangan. Sesungguhnya kalau ingin Badan Pangan bisa menjadi pengendali dan stabilisasi harga, maka harus bisa melawan mafia. Mafia pangan kan yang mengendalikan pergudangan, mengendalikan stok. Nah, dengan demikian ya tidak boleh tidak, harus kuasai stok. Beli dari petani. Nah, sekarang ini mafia pangan yang menguasai. Jadi dengan demikian mafia pangan juga mengatur harga dan lain sebagainya. Kalah Badan Pangan Nasional. Jadi saya meminta kepada Badan Pangan Nasional supaya fokus, supaya dialah yang menjadi pengendali, bukan mafia. Nah, itu. Suhardi Duka mendorong adanya subsidi khusus untuk transportasi pangan agar harga pangan bisa stabil dan terkendali di seluruh wilayah Indonesia. Karena saat ini, ongkos operasional dalam distribusi pangan masih cenderung mahal, sehingga membuat harga pangan khususnya beras mengalami kenaikan. Dodi dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya mencegah terjadinya praktik suap, di sini dalam penanganan perkara DPR RI menilai perlunya peningkatan pengawasan kinerja Komisi Yudisial. Dan di sini praktik suap dalam penanganan perkara dinilai termasuk dalam pelanggaran serius terhadap dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait adanya kasus praktik korupsi di lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung, Komisi 3 DPR RI mendesak kinerja pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim perlu ditingkatkan. Saat ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyayangkan masih ada oknum hakim yang terlibat dan terindikasi mencoreng marwah lembaga peradilan. Ia berpendapat diperlukan peningkatan pengawasan kinerja Komisi Yudisial untuk mencegah terjadinya praktik suap dalam menangani perkara. Saya kira ini adalah fenomena yang menjadi gambaran masyarakat. Tetapi hari ini ternyata benar adanya, ada peristiwa seperti itu. Bahwa masih ada oknum-oknum hakim yang kira-kira terlibat dalam hal-hal persegongkolan tentang kasus atau penyelesaian kasus sehingga dia bisa terjerat oleh aparat penegak hukum. Saya kira ini adalah sebuah tantangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang selalu menjaga, mengawasi, mempertahankan hak martabat daripada posisi hakim yang ada di Indonesia supaya dia benar-benar menjadi perwakilan Tuhan turun ke muka bumi. Supriyansa berharap Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penguatan integritas para hakim. Karena hakim yang berintegritas akan memutus perkara dengan hatinya dan akan menimbulkan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat bagi para pencari keadilan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.
DPR RI menilai formulasi biaya perjalanan haji 2023 yang diusulkan pemerintah masih memberatkan calon jemaah haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Kembali di TVR 09. Nah, DPR RI berharap dana nilai manfaat yang dikelola BPKH dapat mengubah formulasi kenaikan biaya haji 2023 yang diusulkan pemerintah. Di sini BPKH diminta terbuka mengenai jumlah nilai manfaat yang saat ini dikelola. Komisi 8 DPR RI mendesak Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH segera memastikan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji agar kenaikan biaya haji tahun 2023 tidak menjadi beban calon jamaah haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan BPKH seharusnya mampu memberikan rasionalisasi biaya keberangkatan haji 2023. BPKH dituntut untuk terbuka mengenai jumlah nilai manfaat yang saat ini dikelola. Ia menambahkan formulasi biaya perjalanan haji dirasa masih memberatkan calon jamaah haji. Dari nilai manfaat ini memang kita harapkan dan kita haruskan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya buat jamaah haji Indonesia, dan nilai manfaat tahun berjalan ya harus diabdikan untuk kepentingan jamaah haji yang sedang mereka menunggu cukup lama, ya kan? Mereka menunggu hampir, bahkan ada 84.000 jamaah haji yang harusnya berangkat tahun ini yang mereka telah melunasi biaya haji di tahun 2020. Jadi kami ingin berjuang agar setidaknya jemaah haji lunas tunda, artinya mereka yang telah melunasi setoran haji itu tidak terbebani untuk membayar biaya pemberangkatan haji di tahun ini. Gitu. Selain itu, Aceh berpendapat jemaah haji bisa memperoleh 40% melalui ketersediaan dana nilai manfaat dengan tidak mengambil dari dana pokok. Mengingat nilai manfaat dari tahun 2020 dan 2021 serta tahun berjalan belum dipergunakan. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Guna mewujudkan pembangunan negara yang terukur dan berkelanjutan, DPR RI berharap pemerintah segera membenahi serta menyelesaikan polemik yang terjadi di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Komisi 7 DPR RI menilai polemik yang terjadi di tubuh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN adalah permasalahan manajemen. Permasalahan ini harus segera diselesaikan agar BRIN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Dalam 2 tahun proses transisinya, BRIN dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, baik dari pengelolaan SDM, aset, hingga anggaran. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menegaskan, polemik BRIN murni merupakan ketidakmampuan dalam pengelolaan manajemen dan tidak ada kaitannya dengan masalah elektoral jelang pemilu. Untuk itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan demi perbaikan dan penguatan BRIN serta roadmap riset Indonesia yang lebih baik. Persoalan di BRIN ini kan sebenarnya persoalan manajemen ya, jadi bukan persoalan apa-apa, tidak ada kaitan-kaitan yang lain, hanya persoalan manajemen ya, manajemen dari kepemimpinan dari kepala BRIN dalam rangka mengkonsolidasikan seluruh program-program ataupun seluruh aktivitas riset yang ada di BRIN sesuai ketentuan yang telah berlaku kan gitu. Selama ini masalah ini kan banyak sekali dan itulah yang menjadi konsen kita, yang menjadi persoalan kita sehingga akhirnya teman-teman di komisi ya memberikan kritikan yang cukup tajam. Ini sebenarnya tidak lain niat kita dalam rangka perbaikan BRIN ke depan ya. Supaya betul-betul BRIN ini menjadi sebuah lembaga yang kuat, terukur, ya roadmap-nya jelas ya. Riset kita ini bawa kemana gitu ya. Infrastruktur, suprastruktur yang di BRIN diberdayakan secara baik. Lebih lanjut, Mukhtarudin meminta pemerintah segera membenahi dan menyelesaikan polemik di tubuh BRIN karena pembangunan yang terukur dan berkelanjutan di suatu negara bergantung pada riset yang baik dan terorganisir. Halim dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai target penurunan emisi karbon atau net zero emission pada tahun 2060 dapat terrealisasi dengan percepatan pembangunan serta pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia demi tercapainya target net zero emission pada tahun 2060. Capaian bauran energi baru terbarukan Indonesia hingga kini baru sekitar 12% dari target 23% pada tahun 2023. Sementara, realisasi capaian PLTS baru sekitar 200 MW dari target 3,6 GW di tahun 2060. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian meminta pemerintah mempercepat pembangunan dan pengembangan PLTS untuk mencapai target penurunan emisi karbon atau net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Tetapi baru kapasitasnya sekitar 38 MW. Padahal pemerintah di dalam roadmap-nya untuk 2060 untuk mencapai net zero emission memerlukan 361.000 MW. Itu sangat diperlukan percepatan untuk membangun PLTS. Di situ diperlukan investasi dari Pertamina. Harus pemerintah atau negara yang turun tangan karena dengan mengandalkan PLTS pada tahun 2060 kita sementara masih hanya punya 200 MW, itu perlu percepatan untuk memperbesar investasi di sektor PLTS. Saat ini, Komisi 7 DPR RI bersama Panitia Kerja Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya tengah menyusun rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Rancangan undang-undang ini direncanakan akan mencakup peta jalan transisi energi dari energi fosil ke energi bersih hingga pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja. Ken dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Wacana penghapusan jabatan gubernur belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik. DPR RI menilai wacana penghapusan jabatan gubernur dalam pemilihan umum perlu dikaji terlebih dahulu. Dan pemirsa, kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua.
hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Usulan penghapusan jabatan gubernur untuk menciptakan efisiensi anggaran dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Fungsi koordinasi gubernur dengan bupati dan wali kota dinilai tidak berjalan baik sehingga keberadaan gubernur dalam sistem pemerintahan kurang efektif. Di sini Komisi 2 DPR RI menyatakan untuk menghapus jabatan gubernur ataupun mengubah sistem pemilihan gubernur harus mengedepankan atau mengamandemen Undang-Undang 1945 dengan di sini alasan yang kuat dalam mengubah konstitusi. Wacana terkait pemilihan gubernur ini sebenarnya sudah lama muncul tetapi timbul tenggelam. Mulai dari wacana gubernur cukup ditunjuk presiden, dipilih DPRD, hingga tetap dipilih langsung oleh rakyat seperti yang berlaku saat ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang tahun politik, berbagai isu muncul ke permukaan publik. Teranyar, isu soal masa jabatan kepala desa 9 tahun dan bisa dipilih 3 kali muncul ke permukaan. Tidak lama setelah itu, muncul satu isu yang juga menyita perhatian publik, yakni gagasan agar jabatan gubernur dihapus. Alasannya, jabatan gubernur dinilai tidak terlalu fungsional dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga sebaiknya dalam pemilu hanya ada pileg, pilpres, pilbub, dan pilwalkot. Fungsi gubernur dipandang tak lain hanya sebagai penyambung antara pusat dan daerah, namun anggaran yang dikeluarkan terlampau besar. Menanggapi pro dan kontra yang bergulir di tengah masyarakat, DPR RI tak lantas tinggal diam, karena jika dibiarkan, polemik ini akan semakin membesar, layaknya bola salju yang dapat menyapu dan menghantam banyak pihak. Wacana penghapusan jabatan gubernur perlu dikaji lebih dalam. Hal itu karena usulan tersebut memiliki akibat yang luas, khususnya dalam konstitusi Indonesia. Ini juga mungkin perlu juga dikaji, menyangkut usulan dari Caimin yang menyatakan bahwa fungsi gubernur cuma administratif dan lain sebagainya untuk efisiensi dan lain-lain. Tapi selain kajian juga kan ini juga harus diputuskan bersama-sama. Nah, sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu yang nanti kita akan ikuti bagaimana perkembangannya demikian. Penghapusan jabatan gubernur dikhawatirkan akan membuat rentang kontrol pemerintah pusat ke daerah menjadi terlalu jauh. Hal ini dinilai akan mempersulit penyaluran kebijakan dari pusat ke daerah. Karena gubernur itu selain dia kepala daerah, punya kewenangan khusus, dan dia juga perpanjangan tangan mata telinga daripada pemerintah pusat. Perpanjangan tangan pemerintah presiden untuk mengontrol daerah. Untuk saat ini, penghapusan atau mengubah pemilihan gubernur jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 18 jelas diatur soal jabatan gubernur.
Selain itu, pengisian jabatan daerah termasuk gubernur dipilih secara demokratis melalui pilkada. Itu berarti menghapus jabatan gubernur atau mengubah sistem pemilihan gubernur harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, amandemen Undang-Undang 1945 tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu ada alasan yang kuat dan urgen dalam mengubah konstitusi karena akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan dan aturan yang ada di bawahnya. Jadi kalau mengenai sistem itu kan bergantung kepada undang-undang yang sudah mengatur, ya, bahwa untuk para kepala daerah itu, ya, termasuk presiden, gubernur, bupati, wali kota itu langsung dipilih rakyat. Nah, kalau ini mau dirubah khusus gubernur, tentu undang-undangnya juga harus dirubah juga. Nah, sepanjang tidak dirubah ya nggak bisa. Itu satu. Kedua, kan di Undang-Undang 1945 itu kan sudah diatur juga mengenai ini. Jadi kita harus melihat semua peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengatur dapur pemerintahannya berdasarkan prinsip otonomi daerah. Selama ini tidak ada kekosongan fungsi terhadap kinerja gubernur di setiap provinsi, sehingga peran gubernur menjadi sangat penting bagi pemerintahan di provinsi dan juga masyarakat di daerah. Kalau saya menyatakan selama ini berjalan dengan baik-baik saja itu, kalau dikaitkan dengan soal politik biaya mahal gitu ya, itu kan kita lihat dari mananya dulu ya. Nah, posisi jabatan gubernur itu bukan hanya diatur dalam undang-undang, tapi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalaupun itu mau dihilangkan, ya saya kira itu juga harus ada amandemen. Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Di tangan gubernur, kebijakan pemerintah pusat di daerah akan diakomodir. Selain itu, menghilangkan jabatan gubernur justru akan memberikan beban kerja lebih pada pemerintah pusat karena tanpa gubernur, pemerintah pusat akan mengakomodir daerah yang tersebar di banyak kabupaten dan kota. Gubernur bukan hanya sekedar penyambung rantai pemerintahan, ia juga bisa menjadi tangan kanan pemerintah pusat dengan turut serta melaksanakan urusan kebijakan nasional. Di sisi lain, jabatan gubernur merupakan salah satu cara untuk membentuk karakter pemimpin nasional. Pasalnya, masa kepemimpinan di daerah, khususnya gubernur, menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai apakah seorang tokoh layak naik kelas dari pimpinan di suatu daerah menjadi presiden yang harus memimpin sebuah negara. Selain kajian yang komprehensif, waktu juga pastinya akan menguji secara alamiah apakah gagasan menghapus atau mengubah jabatan gubernur dapat diterapkan di sistem pemerintahan Indonesia. Mari kita tunggu. Demam Korea atau Korean Wave saat ini sedang banyak sekali digandrungi oleh para remaja dan anak muda di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Mulai dari musik, film, hingga jajan kaki limanya alias street food. Nah, selain tampilannya yang sangat menarik dan juga rasanya yang enak-enak, di sini juga rupanya harga yang terjangkau juga menjadi alasan mengapa Korean street food ini digandrungi oleh banyak orang. Nah, pemirsa, saat lagi kita akan ajak berburu Korean street food di kawasan Myeongdong. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Perempuan Parlemen. Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Kota Seoul di Korea Selatan memang gudangnya makanan enak. Selain restoran, kuliner khas yang dijajakan pedagang kaki lima juga tidak boleh kelewatan untuk dicicipi. Dan salah satu tempat yang harus pemirsa datangi kalau sedang berburu street food di Seoul adalah kawasan Myeongdong. Nah, pemirsa, kawasan Myeongdong ini tidak pernah sepi dikunjungi oleh wisatawan dan juga baik orang Korea sendiri, apalagi oleh turis mancanegara yang penasaran dengan kelezatan yang ada di jajanan kaki limanya. Ada jajanan apa saja sih di kawasan Myeongdong tersebut? Langsung saja berikut ini adalah jajanan favorit di Myeongdong yang kita ulas dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Jalan-jalan ke luar negeri memang sering dijadikan pilihan saat pemirsa ingin liburan dengan suasana dan kultur yang berbeda dari Indonesia. Budaya dan tata kelola suatu negara yang berbeda-beda tentunya akan memberikan kesan yang berbeda pula setiap kali pemirsa mengunjungi berbagai negara. Tak terkecuali negara yang satu ini, Korea Selatan. Siapa sih yang tak kenal dengan negara ini? Negara yang dijuluki sebagai negara ginseng ini menawarkan berbagai keindahan, mulai dari destinasi wisata, tata kota, fashion, hingga hiburannya. Korea Selatan menjadi salah satu top list wisata luar negeri yang banyak diidamkan orang. Dan jika pemirsa berlibur ke Korea Selatan, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencoba aneka street food-nya. Dan dari sekian banyaknya daerah wisata di Korea, Myeongdong merupakan salah satu daerah di Korea Selatan yang menyediakan beragam wisata kuliner. Di sini, pemirsa bisa menemukan beragam jajanan khas Korea secara lengkap. Harga setiap jajanannya juga cukup murah. Pokoknya, kalau pemirsa jalan-jalan ke Korea Selatan, rasanya wajib mencicipi aneka Korean street food yang ada di Myeongdong. Ada jajanan apa aja sih di sana? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu saja tteokbokki. Tteokbokki menjadi salah satu jajanan Korea Selatan yang banyak diburu wisatawan saat berlibur ke sana. Hal ini karena jajanan satu ini sering muncul di drama Korea. Untuk para pemirsa pencinta drama Korea, tentu kurang afdol jika berkunjung ke Korea tanpa mencicipi tteokbokki ini. Sebelum pemirsa mencoba tteokbokki, kira-kira pemirsa sudah tahu belum sih bahan utama jajanan ini? Tteokbokki terbuat dari kue beras yang cara masaknya dipadukan dengan bumbu khas Korea, yaitu gochujang atau pasta cabai, yang memiliki kombinasi rasa pedas dan manis. Saking populernya, jajanan ini sudah tersedia di berbagai negara dalam kemasan instan, termasuk di Indonesia loh. Namun, mencoba langsung tteokbokki dari negara asalnya tentunya akan memberikan sensasi yang berbeda. Yang kedua ada dakgochi. Gak hanya di Indonesia, ternyata sate ayam juga ada di Korea loh. Dakgochi atau sate ayam ala Korea Selatan pas untuk kamu pencinta olahan ayam. Di Myeongdong, dakgochi banyak dijajakan di kaki lima sebagai camilan. Dakgochi sendiri memiliki dua varian rasa, yakni bumbu saus manis dan saus pedas. Langsung saja, kalau pemirsa ingin menikmati dakgochi, siapkan saja uang sebesar 2.000 won atau Rp24.000 saja untuk satu tusuknya. Sama seperti di Indonesia, masyarakat Korea terutama Myeongdong gemar banget loh jajan gorengan. Di Korea, gorengan biasa disebut dengan twigim. Sebagian besar pedagang kaki lima di Myeongdong pasti menjual panganan satu ini.
Twigim umumnya terbuat dari terong, cumi, udang, wortel, ubi, bahkan cabai hijau yang dicelup ke dalam adonan tepung kemudian digoreng. Wah, mirip dengan gorengannya orang Indonesia ya. Tapi yang membedakan dengan gorengan di Indonesia adalah Twigim biasa disantap dengan tambahan saus kacang atau saus tteokbokki. Jajanan berikutnya yang wajib banget pemirsa coba saat ada di Myeongdong adalah hotdog. Sekilas pengucapan hotdog mungkin mirip dengan hotdog. Eits, tapi jangan salah, hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog adalah pancake khas Korea yang di dalamnya terdapat isian gula, madu, kacang, ataupun sirup. Kue ini identik dengan musim dingin karena orang Korea biasanya menikmati hotdog hangat ketika cuaca sedang dingin. Di kawasan street food Myeongdong, hotdog bisa kamu nikmati dengan harga mulai 1.500 won atau Rp17.000 saja. Yangnyeom chicken atau nama lain dari Korean fried chicken merupakan salah satu kudapan Korea yang mendunia. Saat membeli jajanan ini, pemirsa bisa pilih antara Korean fried chicken saja atau dicampur dengan tteokbokki. Sebelum disajikan, ayam goreng diguyur oleh saus pedas manis dengan potongan ayam yang pas untuk sekali lahap. Menu ini tentunya sangat praktis untuk dinikmati sambil jalan kaki menuju stand makanan selanjutnya di kawasan Myeongdong. Nah, kalau jajanan satu ini jelas nggak ada di Indonesia. Namanya Gyeranpang. Mungkin sebagian dari pemirsa belum familiar dengan penganan satu ini. Tak seterkenal kimbap dan tteokbokki. Bukan berarti egg bread ala Korea ini sedikit orang yang suka loh. Roti khas Korea Selatan ini memiliki tekstur lembut seperti cheesecake dan rasa yang manis. Yang jadi pembeda antara egg bread dan Gyeranpang ini adalah topping telur utuh yang dimasak setengah matang. Tekstur telur yang creamy itulah yang membuat rasa Gyeranpang jadi juara. Untuk satu potong Gyeranpang dengan bermacam isian, pemirsa hanya perlu membayar sebesar 2.000 won atau Rp24.000. Murah meriah kan? Kalau Indonesia punya bihun, Korea Selatan punya japchae. Japchae adalah olahan mie yang terbuat dari tepung ubi jalar. Japchae biasanya diolah dengan berbagai jenis sayuran dan daging sapi. Makanan ini termasuk salah satu jenis banchan atau makanan pendamping yang dapat dimakan sebagai lauk, terutama dalam pesta atau acara khusus di Korea Selatan. Selain makanan khas Korea, di kawasan Myeongdong juga menjajakan jajanan dari negara lain loh. Salah satunya takoyaki. Takoyaki adalah makanan atau cemilan yang berasal dari Jepang, tepatnya di daerah Kansai. Cemilan ini berbentuk bola yang terbuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan potongan gurita. Takoyaki ini biasa dijual dengan isian Komisi 2 DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, dan pertahanan, dan reforma agraria. Pada periode 2019-2024, Komisi 2 DPR RI dipimpin oleh 1 orang ketua dari fraksi Partai Golkar dan 4 orang wakil ketua komisi yang terdiri dari 1 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 1 orang dari fraksi Nasdem, 1 orang dari fraksi PKB, dan 1 orang dari fraksi P3. Sedangkan anggota Komisi 2 DPR RI terdiri dari 12 orang dari fraksi PDI Perjuangan, 7 orang dari fraksi Partai Golkar, 7 orang dari fraksi Partai Gerindra, 6 orang dari fraksi Partai Nasdem, 5 orang dari fraksi PKB, 5 orang dari fraksi Partai Demokrat, 4 orang dari fraksi PKS, 3 orang dari fraksi PAN, dan 2 orang dari fraksi P3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam ruang lingkup pemerintahan, dalam negeri, dan otonomi daerah,
aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertahanan dan reforma agraria. Komisi 2 DPR RI dibantu oleh Bagian Sekretariatan Komisi 2 DPR RI yang terdiri dari Kepala Bagian Sekretariat Komisi, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan staf Sekretariat Komisi 2 lainnya. Selain itu, ada juga tenaga ahli kelengkapan Dewan yang bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas alat kelengkapan Dewan yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Komisi 2 DPR RI. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai tenaga ahli DPR RI sendiri diatur dalam Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi 2 DPR RI bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Sekretaris Kabinet RI, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Umum RI, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pembina Ideologi Pancasila. Sebagai rumah rakyat, Komplek Gedung DPR MPR Senayan Jakarta selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin karya wisata, maupun siswa atau mahasiswa yang ingin melakukan study tour atau bahkan melaksanakan riset. Bagi para mahasiswa yang selama ini kesulitan mencari narasumber untuk bahan penelitian, di Gedung DPR RI ini ada banyak ahli dari berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari anggota DPR hingga para peneliti senior di badan keahlian. Masyarakat tidak perlu sungkan datang ke gedung DPR karena Kesetjenan memiliki program edukasi parlemen yang bertujuan memberikan pendidikan kepada publik terkait tugas, fungsi, wewenang, dan mekanisme kerja DPR RI. Program edukasi parlemen ini dikemas dalam konsep edutainment sehingga rangkaian kegiatan yang ada dibuat semenarik mungkin dan melibatkan partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Selain perihal akademis, masyarakat juga bisa berkeliling gedung DPR RI, khususnya ke Museum DPR RI dan Ruang Sidang Paripurna 1, untuk melakukan observasi dan telaah sejarah. Banyak peristiwa penting dalam perjalanan bangsa ini yang bermula dari gedung DPR yang bisa dipelajari oleh masyarakat lewat penataan museum yang komprehensif dan menarik. Keterbukaan parlemen merupakan bentuk tanggung jawab DPR sebagai lembaga yang identik dengan rumah rakyat. Setiap aspirasi dan masukan, bahkan kunjungan dari masyarakat, diterima secara terbuka oleh DPR RI guna mendorong terciptanya partisipasi publik. Hal ini menjadi penting sebagai pembuktian kinerja yang dapat betul-betul dirasakan oleh rakyat.